Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk rekan-rekan guru honorer yang akan mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi judul videonya teman-teman adalah dua kategori guru ini tetap tenang meski passing grade teknis cukup tinggi. Jadi ini judul videonya cukup cukup lucu, cukup berbeda dari video-video yang lain teman-teman ya. Untuk judul videonya ini sangat berbeda karena judulnya ini lain daripada yang lain, yaitu dua kategori guru ini tetap tenang ya meskipun passing grade teknis cukup tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Semoga setelah teman-teman menonton video ini bisa lebih menambah semangat motivasi teman-teman agar bisa menembus passing grade kompetensi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita tanpa berbasa-basi lagi langsung saja ke videonya. Jadi di sini teman-teman perlu memahami bahwa beberapa hari yang lalu itu sudah diadakan pengumuman passing grade P3K guru dan non guru yang dilakukan langsung oleh Menpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 itu ada tiga. Yang pertama, kompetensi teknis itu durasi waktunya teman-teman adalah 120 menit. Jumlah soalnya adalah 100 butir soal. Sedangkan bobot nilainya adalah jika dijawab benar maka berbobot 5 dan dijawab salah berarti berbobot 0. Sedangkan nilai maksimal ketika teman-teman menjawab benar semua itu teman-teman mendapatkan 500 poin. Seperti itu teman-teman ya. Sedangkan untuk kompetensi manajerial sosiokultural itu 40 menit secara keseluruhan teman-teman ya. Yang mana untuk kompetensi manajerial itu 25 butir soal teman-teman ya. Kemudian bobot nilai, setiap opsi jawaban memiliki nilai 4, 3, 2, 1. Nah, ketika teman-teman menjawab benar semua maka teman-teman akan mendapatkan 100 poin. Sedangkan kompetensi sosiokultural itu terdiri dari 20 butir soal teman-teman ya, dengan opsi jawaban 5, 4, 3, 2, 1. Dan ketika teman-teman mendapatkan bobot tertinggi dari 20 butir soal maka secara otomatis teman-teman akan mendapatkan nilai 100 sehingga nilai maksimal itu adalah 200. Nah, sedangkan wawancara itu durasi waktunya teman-teman 10 nomor ya. Itu durasi waktunya 10 menit. Jumlah soalnya adalah 10 butir soal dengan bobot nilai 4, 3, 2, 1. Dan jika teman-teman tidak menjawab berarti mendapatkan bobot 0. Nilai maksimalnya itu adalah 40. Jadi jika kita melihat khusus untuk wawancara teman-teman ya, khusus untuk wawancara jika kita lihat keterangannya di sini ada besar kemungkinan jika tes wawancara nantinya itu pilihan ganda ya, pilihan ganda. Seperti itu teman-teman ya. Sehingga didapatkan total itu dari durasi yang ada itu 120 menit ya. Jadi keempat kompetensi ini itu durasi pekerjaannya untuk jabatan fungsional guru itu 170 menit ya teman-teman ya. Sedangkan jumlah soal secara keseluruhan itu sekitar 155 butir soal dan nilai maksimal secara keseluruhan jika menjawab benar semua adalah 740 poin. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman perlu pahami tentang nilai ambang batas P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, di sini untuk seleksi kompetensi teknis tadi kita sudah bahas bahwa nilai kumulatif maksimalnya itu adalah 500 ya. Sedangkan nilai ambang batasnya itu terlampir. Kenapa bisa terlampir? Karena memang setiap jabatan itu berbeda-beda nilai ambang batasnya untuk kompetensi teknis teman-teman ya. Beda kalau
kompetensi manajerial dan sosiokultural, nilai kumulatifnya itu hampir sama semua teman-teman, yaitu 200, sedangkan nilai ambang batasnya itu adalah 130 untuk P3K guru dan non guru. Sedangkan untuk wawancara nilai kumulatif maksimalnya 40, nilai ambang batasnya atau passing grade-nya adalah 24 teman-teman ya, 24 dari 40. Jadi 24 ini adalah passing grade dari wawancara, sedangkan seleksi kompetensi manajerial sosiokultural itu adalah 130. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke inti pembahasan kita pada hari ini. Nah, inti pembahasan kita yang pertama adalah dua kategori guru honorer. Tetap tenang teman-teman ya, tetap tenang meskipun passing rate sangat tinggi. Nah, kategori yang pertama adalah guru honorer dengan afirmasi sertifikat pendidik linier dengan jabatan formasi yang dipilih. Jadi teman-teman perlu memahami bahwa bukan rahasia umum lagi bagi teman-teman guru honorer berafirmasi sertifikat pendidik linier itu pasti tidak terlalu tegang melihat passing grade kompetensi teknis yang sangat tinggi. Itu sejamin bahwa teman-teman tidak akan kaget melihat passing grade kompetensi teknis yang sangat tinggi. Kenapa? Karena alasannya begini, bagi teman-teman guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, berarti itu sudah mengunci 100% teman-teman ya, berarti sudah mengunci 100% poin maksimal di kompetensi teknis, sehingga berapapun passing grade, berapapun nilai ambang batas di kompetensi teknis itu tidak akan jadi masalah bagi teman-teman guru honorer dengan afirmasi sertifikat pendidik linier dengan jabatan formasi yang dipilih. Jadi misalkan begini, misalkan untuk formasi guru kelas SD itu untuk afirmasi kompetensi teknis kan adalah 320. Jadi meskipun 320 ini sangat tinggi, tetapi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki afirmasi sardik atau afirmasi sertifikat pendidik itu tidak jadi masalah teman-teman. Mereka tetap tenang ya. Guru honorer dengan kategori afirmasi sardik tetap tenang karena sudah memiliki sardik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami guru honorer dengan afirmasi sertifikat pendidik linier dengan jabatan formasi yang dipilih, seperti itu. Kita lanjut ke informasi yang kedua atau kategori guru yang kedua. Nah, kategori guru honorer yang kedua adalah guru honorer dengan afirmasi usia 35 kategori 2 dan melamar formasi di sekolah induk dan mengunci formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kategori guru honorer dengan afirmasi usia 35 dan kategori 2 dan melamar formasi di sekolah induk dan mengunci formasi. Jadi bagi teman-teman guru honorer di sini ada istilah double afirmasi. Double afirmasi maksudnya di sini adalah mendapatkan dua jenis afirmasi berbeda kecuali afirmasi sardik. Yang pertama itu adalah afirmasi usia 35 tahun itu kan 15% teman-teman ya. 15%. Kemudian kategori 2 atau THK 2 itu mendapatkan 10%, sehingga total afirmasi yang didapat adalah 25%. Nah, ketika teman-teman mendapatkan afirmasi 25%, itu sedikit membuat teman-teman lega dan tidak perlu khawatir tentang tingginya passing grade P3K kompetensi teknis. Karena kenapa? Karena dengan adanya tambahan 25%, teman-teman sisa mencari sedikit lagi jumlah soal benar agar teman-teman bisa lolos di kompetensi teknis nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Apalagi jika teman-teman melamar formasi di sekolah induk dan mengunci formasi, anggaplah misalkan di sekolah induk itu ada 2 formasi, sedangkan guru honorer yang ada di sekolah teman-teman itu adalah 2, berarti masing-masing guru honorer akan mendapatkan 1 jatah formasi yang secara otomatis itu akan terjadi proses perangkingan tunggal teman-teman ya. Akan terjadi proses perangkingan tunggal sehingga teman-teman guru honorer itu hanya bersaing dengan diri sendiri tanpa membebani psikologis teman-teman dan memikirkan saingan terdekat teman-teman. Itu tidak perlu lagi karena teman-teman hanya perlu bersaing dengan diri sendiri, cukup mencapai passing rate maka teman-teman akan berpeluang untuk lolos menjadi ASN P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, 2 kategori guru honorer yang tetap tenang meski passing grade sangat tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like,
comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.